Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami yang begitu sempurna Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa selama ini kami tidak pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Engkau melindungi kami, membimbingi kami, Engkau menyertai kami di dalam segala apa yang kami lakukan. Terima kasih juga untuk kesempatan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah renungan yang saya beri judul Presto. Saudara, saya ini adalah salah satu penggemar dari ikan bandeng. Karena ikan bandeng itu dagingnya enak sekali, saudara. Tetapi kadang ketika saya mau menikmati ikan bandeng ini, ada sedikit kendala. Karena ternyata banyak sekali tulang dan duri yang melekat di dalam daging bandeng ini, sehingga baru makan satu, baru makan sedikit sudah ketemu tulang, baru makan sedikit lagi ketemu tulang lagi. Jadi akhirnya daging bandeng yang seharusnya enak untuk dinikmati itu, saudara, akhirnya menjadi kurang asik karena demikian banyaknya tulang dan duri di dalam daging bandeng tersebut. Nah, tetapi ada cara kok untuk supaya kita bisa menikmati bandeng itu dengan lebih enak, yaitu dengan cara bandeng itu di presto, Bapak Ibu. Jadi bandeng itu dimasak dengan di presto. Presto adalah semacam alat masak di mana bandeng itu diberikan tekanan yang tinggi. Pressure cooker. Makanya bandeng itu dimasak dengan cara diberi tekanan yang tinggi. Tetapi ingat, tekanan yang tinggi itu telah diukur sedemikian rupa sehingga tekanan yang tinggi itu cukup untuk melunakkan duri dan tulang pada bandeng tersebut. Tetapi tekanan tersebut tidak sampai menghancurkan daging bandeng itu, sehingga akhirnya kita bisa menikmati daging bandeng itu dan terbebas dengan duri dan tulang. Nah, seperti bandeng tersebut, demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Begitu banyak duri dan tulang di dalam hidup kita, sehingga Allah dan manusia lain, Allah dan sesama kita begitu sulit untuk menikmati hidup kita, karena terlalu banyak duri dan tulang itu. Duri dan tulang itu adalah berbicara tentang keegoisan kita, karakter kita yang gak baik, sifat-sifat kita yang jelek, kebiasaan kita yang mungkin egois, suka marah, dan sebagainya. Itu adalah duri dan tulang di dalam hidup kita yang membuat Allah dan manusia sulit untuk menikmatinya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, seringkali Allah juga mempresto kita. Seringkali juga Allah mengizinkan kita ada di dalam satu situasi di mana kita itu mengalami tekanan yang tinggi sekali. Dan kita sebut situasi itu adalah masalah, pergumulan kita, kesulitan kita, penderitaan kita. Seringkali Allah mengizinkan hal tersebut terjadi. Tetapi tentunya juga seperti cara masak dengan presto itu, yaitu tekanan itu sudah diukur, diatur sedemikian rupa, sehingga tekanan tinggi yang kita alami itu cukup untuk melunakkan tulang dan duri, untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi tanpa menghancurkan hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara. Bahwa ketika Allah mengizinkan kita ada dalam situasi di mana kita merasakan tekanan yang tinggi, hidup kita sulit, hidup kita menderita,
ternyata semua itu masih di dalam kontrol Allah, di mana Allah tetap menjaga tekanan itu sedemikian rupa sehingga tidak melukai kita, tidak membunuh kita, tetapi cukup untuk melunakkan semua tulang dan duri yang ada dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan bahkan di dalam kitab Wahyu juga dikatakan, barang siapa aku kasihi, dia pasti kuhajar dan kutegur. Dan di dalam kitab Ibrani 12, Bapak Ibu, dikatakan begini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, perhatikan Bapak Ibu, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Jadi ini berbicara bahwa ketika seorang ayah itu menghajar anaknya, pasti maksud dari ayah itu bukan untuk melukai atau membunuh anak itu. Tetapi ketika seorang ayah itu mendidik dengan cara menghajar anaknya, yang menjadi tujuan dari ayah itu adalah sifat-sifat kelakuan kebiasaan buruk si anak itu, supaya itu dihancurkan Bapak Ibu, supaya itu yang hilang. Dan tentunya seorang ayah yang baik pasti dia akan mengontrol agar supaya didikan dan hajaran itu tidak sampai melukai atau sampai membunuh anak itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita seringkali Allah mengizinkan hal itu terjadi. Pahamilah, itu hanya untuk satu tujuan baik, yaitu untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Coba kita ingat, bukankah situasi-situasi sulit yang pernah kita lewati, bukankah setelah kita selesai menghadapi krisis atau apapun dalam hidup kita, coba kita perhatikan, ternyata memang ada Bapak Ibu, sifat-sifat kita yang berubah ketika kita melewati sesuatu yang tidak baik itu. Mungkin dulunya kita jadi orang egois, tapi ketika kita melalui suatu masalah, dari masalah itu kita belajar, kita akhirnya berubah menjadi tidak egois lagi. Mungkin kita seorang pemarah, atau kita serakah, atau kita adalah orang yang suka marah-marah, tetapi ketika Tuhan izinkan kita melewati sesuatu, akhirnya ketika masalah itu selesai, kita keluar sebagai orang yang sudah berbeda, menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika hari ini kita ada dalam situasi pandemi ini juga gak gampang, tetapi setelah kita mendengar firman ini, maka setiap kali kita melewati masalah, tekanan hidup yang tinggi, jangan lagi kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa? Apa salah saya? Kok saya melewati ini? Tuhan, dosa saya apa? Tuhan, kenapa bukan orang lain? Kenapa saya? Tuhan, kenapa saya melewati penderitaan ini? Jangan, stop untuk bertanya seperti itu. Tetapi bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau izinkan aku melewati ini. Apa yang hendak Engkau bentuk dalam diriku? Duri dan tulang mana yang enggak Kau lunakkan? Karakter, sifat, dan kebiasaan buruk mana Tuhan yang hendak Engkau bentuk, yang hendak Engkau hilangkan di dalam hidupku, hidup saya? Maka percayalah saudara, ketika kita melewati penderitaan ini, kita mengerti, kita tidak akan putus asa, kita akan mantap melewatinya karena kita mengerti, kita akan menjadi manusia-manusia Allah yang lebih baik lagi, di mana nantinya duri dan tulang di dalam hidup kita akan sudah melunak semua karakter, kebiasaan, sifat kita yang buruk akan hilang, sehingga Allah dan sesama kita akan bisa menikmati kita tanpa halangan duri dan tulang itu. Firman itu, firman hari ini memberkati kita, menguatkan kita untuk kita tetap maju terus melewati saat-saat yang sulit ini, dan saya percaya setelah melewati saat sulit ini, kita akan menjadi manusia-manusia Allah yang lebih baik lagi, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara kita dekapkan kedua tangan di dada,
Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karier, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu berkat-Nya, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan doa konseling, silakan menghubungi nomor yang di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.